Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 4. Kita akan mempelajari tentang mengembangkan kemampuan diriku. Baik, sebelum kita memperdalam lebih lanjut, kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik lewat belajar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta yang Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing. Doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya semuanya ya. Di sini Pak Wana sudah menunjukkan ada dua kemampuan di sini. Ada seorang anak perempuan yang pandai bermain alat musik ini. Ada anak laki-laki yang mempunyai kemampuan bermain futsal. Dari dua gambar ini menunjukkan bahwa setiap pribadi manusia memiliki kemampuan. Dan tentu saja setiap pribadi mempunyai kemampuan masing-masing. Maka kita punya tugas untuk mengembangkan kemampuan itu. Baik, mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini ada kisah Tria Monika Dewi, sang juara dari SD Yosudarso, Cisantana, Cigugur. Pak Wana akan bacakan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kerja keras, di situ ada kesuksesan. Itulah ungkapan yang mewakili semangat hidup Tria Monika Dewi. Teman kita yang duduk di kelas 4 SD Yosudarso, Cisantana, Cigugur, Kuningan. Berkat prestasinya, ia telah mengukir prestasi untuk dirinya, untuk sekolahnya, masyarakat, dan wilayahnya. Awalnya dia berhasil membawa 6 trofi dari berbagai lomba mata pelajaran dan lomba siswa berprestasi yang digelar di tingkat kecamatan Cigugur dan Kabupaten Kuningan. Adapun prestasi yang melambungkan namanya adalah sebagai berikut. Juara pertama lomba mata pelajaran matematika tingkat Kabupaten Kuningan. Juara pertama lomba mata pelajaran matematika tingkat kecamatan Cigugur. Juara pertama lomba siswa teladan atau siswa berprestasi tingkat kecamatan Cigugur. Juara kedua lomba Olimpiade IPA tingkat kecamatan Cigugur. Juara kedua lomba mata pelajaran bahasa Indonesia tingkat kecamatan Cigugur. Juara ketiga lomba Olimpiade matematika tingkat kecamatan Cigugur. Sebagai buah dari kerja keras serta semangat belajarnya, Tria Monika Dewi yang tinggal di desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan tersebut meraih juara pertama lomba mata pelajaran matematika, menyisihkan 31 peserta dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan. Tria pun menjadi finalis di tingkat provinsi. Ia bangga dapat meraih gelar sebagai juara ketiga lomba mata pelajaran matematika di tingkat provinsi Jawa Barat. Putri bungsu Bapak Gunawan ini senantiasa berpenampilan sederhana. Bahkan ketika diumumkan di dalam upacara bendera, ia menyadari bahwa prestasinya ia peroleh bukan semata-mata karena usahanya,
melainkan berkat doa dan dukungan dari keluarga serta para gurunya. Ia berterima kasih kepada tim guru pembimbing khususnya yang dibentuk oleh Kepala SD Yosudarso Cisantana. Kami bangga memiliki siswa yang berprestasi. Dengan prestasinya, Tria Monika Dewi bukan hanya mengharumkan namanya, melainkan ia mengukir nama baik bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Lebih dari itu, Tria memuliakan nama Tuhan karena ia mampu mengembangkan talentanya, kata Bapak Tarsisius Simon, Kepala SD Yosudarso Cisantana pada amanat upacara bendera. Diambil dari Buletin Cakra edisi Januari. Anak-anak yang terkasih, dari cerita tadi, Tria Monika Dewi, siswi kelas 6 SD Yosudarso, merupakan satu contoh yang baik tentang seorang anak yang giat belajar. Ia tentu mengalami tantangan dan hambatan, baik dari dirinya sendiri maupun lingkungannya. Tetapi ia tetap semangat dan tidak putus asa. Ia menyadari bahwa prestasinya juga merupakan hasil dukungan orang-orang di sekitarnya, yaitu orang tua, guru, dan teman-teman. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan talenta bagi dirinya. Jadi sebagai ungkapan syukur itu, dia mau mengembangkan kemampuannya. Anak-anak yang terkasih, setiap pribadi, anak-anak pasti memiliki kemampuan. Ya, maka kemampuan itu wajib dikembangkan. Nah, setelah ini kita akan belajar dari kitab suci. Apa sih teladan yang diberikan berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki? Langsung saja ya, kita siapkan kitab suci, kita buka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Setelah ini kita akan baca bersama-sama, jadi Pak Wan akan bacakan, anak-anak juga membaca di rumah. Gitu ya. Perumpamaan tentang talenta. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu,
Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan tampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, dari kisah perumpamaan tentang talenta tadi menggambarkan dua hal yang berbeda. Hal yang pertama ditunjukkan oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Mari kita lihat apa itu. Hamba yang menerima 5 talenta itu berkata, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Tuannya menanggapinya dengan senang dan memberikan dia kebahagiaan hidup. Artinya apa? Artinya hamba yang menerima 5 talenta itu mau mengembangkan kemampuannya, mau mengembangkan talenta. Dan akhirnya apa yang terjadi ketika mau mengembangkan? Hidupnya bahagia. Sama dengan hal hamba yang pertama tadi. Hamba yang kedua ini juga mau mengembangkan talenta. Akhirnya dia juga mendapatkan kesenangan di dalam hidupnya. Nah, berbeda dengan hamba yang menerima 1 talenta. Ya. Apa yang dilakukan? Dengan katanya seperti ini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia punya talenta tapi takut mengembangkan. Akhirnya dipendam. Apa yang terjadi? Tuannya marah. Karena hamba itu adalah pemalas. Dan tadi di dalam teks kitab suci dikatakan bagi yang malas ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Nah ini, yang paling bawah ini ya. Di sana ada ratap tangis dan kertak gigi. Artinya apa? Ada penyesalan. Anak-anak yang terkasih, ketika anak-anak diminta untuk memilih, anak-anak pilih yang mana? Hamba yang pertama kah? Yang kedua atau yang ketiga? Tentu anak-anak wajib memilih yang pertama dan yang kedua. Tinggalkan yang ketiga. Tetapi kadang-kadang kita tergoda di dalam kehidupan kita untuk menjadi hamba yang ketiga. Kita punya kemampuan, tetapi kita sembunyikan. Nah, tentu jika kita kaitkan dengan yang di depan tadi, kita ingat satu kisah. Seorang anak yang berprestasi banyak hal tadi. Dia mau mengembangkan berarti. Dia sama seperti hamba yang pertama dan yang kedua. Lalu pertanyaannya bagi anak-anak, anak-anak sekali lagi mau pilih yang mana? Nah, semoga dengan pelajaran hari ini
Anak-anak mau mengembangkan kemampuan yang dimiliki, mau mengembangkan talenta yang dipunyai. Jangan takut, tantangan dan cobaan pasti akan ada, tetapi ketika kita mau mencoba, pasti bisa. Ya, demikian pembelajaran hari ini, anak-anak yang terkasih. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya di rumah. Tidak usah kemana-mana kalau tidak dalam keadaan mendesak. Tapi kalau dalam keadaan mendesak harus keluar, ya jangan lupa tetap pakai masker, sering cuci tangan, menggunakan sabun, ya patuhi protokol kesehatan ya intinya. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik, dan anak-anak Pak Wana beri kesempatan untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mohonkan kepada Tuhan supaya kita mau mengembangkan kemampuan kita, dan supaya Tuhan selalu mendampingi kita. Demikian ya, kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pelajaran hari ini, terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan memberkati.